Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, setidaknya di dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta jemaat, maka sepanjang yang saya ingat, pertanyaan yang sering membuat diskusi itu rame, pertanyaan yang membuat diskusi itu hangat, pertanyaan yang membuat diskusi itu seru, baik di dalam kelas pemahaman Alkitab ataupun kelas katekisasi. Pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan soal Allah Tritunggal. Kalau sudah PA atau katekisasi, pertanyaan sudah kena Allah Tritunggal, itu diskusinya seru. Katekisasi setengah jam, diskusi bisa 2 jam. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak kalah seru untuk didiskusikan. Apa itu? Pertanyaan, kemanakah masa kanak-kanak Yesus? Saudara, kalau saya tanya kemana masa kanak-kanak Yesus, saudara menjawab apa? Oh, Yesus itu adalah anak Allah. Sejak kecil dia itu hidup dalam doa. Dia sangat menjaga kekudusan. Dia tidak nakal. Yakin Yesus gak main layangan? Yakin Yesus gak mancing? Ayo, yakin Yesus gak nekeran? Yakin? Yesus pendiam gak? Pendiam. Yesus pendiam atau maaf, pencilaan? Pencilaan kayak saya dan Penatua Arif. Karena kami ditakdirkan untuk pencilaan. Disuruh menang gak bisa, coba dites, coba diem kan gak bisa. Nah, saudara, banyak orang bertanya kemana masa kanak-kanak Yesus? Dan ini cukup menarik untuk didiskusikan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen, banyak jemaat yang pengen tahu masa kanak-kanak Yesus, tapi di dalam Alkitab tidak dicatat. Iya kan? Ada sih Yesus umur 12 tahun, itu pun cuma sebentar. Di bawah 12 tahun Yesus kemana? Saudara tidak tahu kan, siapa tahu Yesus di Kenjeran? Gak tahu kan? Nah, saudara, ini menarik untuk didiskusikan. Banyak jemaat ingin tahu, tapi Alkitab tidak menyajikan keterangan yang cukup banyak tentang kemana masa kanak-kanak Yesus. Dan pada siang hari ini saya akan mencoba menjawab kemana masa kanak-kanak Yesus. Harapannya jawaban saya bukan jawaban retorika. Tahu jawaban retorika? Jawaban retorika itu adalah, oh itu sudah menjadi rahasia ilahi. Atau jawaban yang terkesan religius atau rohani. Perlu gak sih kalian itu tahu masa kanak-kanak Yesus? Yang penting Yesus sudah menyelamatkanmu dari dosa. Yesus sudah menebus hidupmu dari dosa. Itu cukup. Kalau saya menjawab gitu, langsung protes, pendeta malas gak mau belajar. Gak apa-apa, diprotes saja. Wah, pendeta malas ini, alah pendeta gak tahu ya, ngomong aja gak tahu. Gitu kok ditutup dengan bahasa yang rohani. Ya, saya tidak akan menjawab itu, saya akan mencoba menjawab dengan sesuatu yang real, yang realistis berdasarkan data yang saya punya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yusuf dan Maria itu memang orang sederhana. Ya, Yusuf dan Maria adalah orang sederhana. Tapi bukan berarti mereka adalah orang yang sembrono di dalam melakoni hidup. Mereka cukup hati-hati dalam menjalani hidup.
Karena Alkitab mencatat baik Yusuf maupun Maria, meskipun mereka orang sederhana, tapi mereka adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan. Makanya kalau mereka punya anak Yesus, maka ketika mengasuh dan membesarkannya pun juga dengan takut akan Tuhan. Dan data yang saya dapatkan adalah Yusuf dan Maria tidak pernah ngumbar ya Pak, bahasa Mulyasarinya apa? Ya ngumbar lah ya, bukan ngumbal ya ngumbar, membiarkan. Tidak pernah ngumbar Yesus. Data yang ada pada saya adalah Yusuf dan Maria itu mengikutkan Yesus di dalam pendidikan iman, di dalam pendidikan keagamaan yang bertahap dan berkala dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Dan Alkitab juga mencatat ketika Yesus melayani, Yesus kan mengajarkan ya, mengajar di dalam rumah ibadah. Padahal pada waktu itu syarat orang mengajar adalah dia sudah harus lulus madrasah. Tahu madrasah? Madrasah bahasa Ibraninya adalah midras. Bahasa Latinnya seminarium. Ini mesti lek krungu pikiran madrasah, pikirannya ke situ ya mesti yo. Wah, ini perlu silakan nanti Penatua Arif menggembalakan secara khusus. Ngomong assalamualaikum pikirannya ke sana. Assalamualaikum kan salam itu ya. Madrasah, midras atau seminarium itu tingkat saudara, tingkat pendidikan iman Yahudi yang paling tinggi. Orang kalau belum lulus midras, dia tidak boleh ngajar di depan umum. Itu berarti ketika Yesus mengajar di rumah ibadah, berarti Yesus sudah lulus midras. Kita tidak bisa serta-merta kalau kita tidak mau belajar, kita langsung akan ngomong, kenapa Yesus kok mengajar di dalam bait Allah? Oh, karena dia adalah anak Allah, dia penuh kuasa. Yaitu jawabannya orang yang nggak mau belajar. Bukannya salah, saudara. Karena kita tahu Yesus anak Allah itu kapan? Sekarang dari Alkitab kan. Coba kalau waktu itu Yesus ngomong misalnya, akulah anak Allah. Saudara percaya? Percaya? Mbel. Paling saudara berpihak pada orang Farisi. Dia menghujat Allah, katanya anak Allah. Ya kan? Saudara percaya Yesus juru selamat dari mana? Dari Alkitab kan? Coba waktu itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara responnya apa ke Yesus? Aku percaya Tuhan begitu. Paling-paling Yesus pret. Ya kan? Coba kita realistis, kita menjadi orang yang hidup pada waktu itu. Percaya nggak kita Yesus juru selamat? Belum tentu. Dan saya bisa menjamin pasti 99% gak percaya. Ibaratnya sekarang aja lah saya ngomong saya juru selamat, saudara percaya enggak? Sing percaya paling Arif tok. Gak percaya kan? Gak percaya. Ya zaman kan ketika itu seperti itu, orang gak akan percaya dengan Yesus. Nah, jadi Yesus kenapa dia bisa mengajar di dalam rumah ibadah? Karena dia sudah lulus midras. Jadi orang Yahudi itu tataran pendidikan iman itu ada 4 step. Yang pertama adalah Mikra, Misna, Talmud, Midras. Apa saudara? Ayo ujian memori apa? Mikra. Kedua, Misna. Talmud. Yes, pokoknya saudara kalau Talmud itu yang paling gampang dihafal karena Talmud itu hampir sama dengan marmut ejaannya. Mikra, Misna, Talmud, Midras. Mikra umur berapa? 5 sampai 9 tahun. Jadi mulai mengajar huruf-huruf Ibrani,
huruf Ibrani itu dari kanan ke kiri. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Het, Tet, Yau, Waw, sampai Yayin. Kalau Arab kan alif, ba, ta, sa, o, jin, dan sebagainya. Jadi dari kanan ke kiri. Ibrani, Arab, Aram itu sama. Dari kanan ke kiri. Itu adalah Mikra, umur 5 sampai 9 tahun. Lalu Misna, 9 sampai 11 tahun. Itu mulai ada titik koma ya. Lalu kemudian Talmud 12 sampai 19 tahun. Itu sudah belajar menghafal perintah-perintah Taurat. Sudah belajar mengartikan sedikit-sedikit arti hukum Taurat. Makanya anak kalau sudah masuk Talmud itu disebut sebagai anak-anak Taurat. Berarti Yesus waktu berdiskusi di Bait Allah umur 12 tahun, dia kelas apa? Talmud apa? Talmud. Nah, Talmud berapa tadi? 12 sampai 19. 20 sampai 30 itu midras. Kalau midras wajib pisah dari orang tuanya. Jadi akan dibimbing langsung di bilik-bilik, waktu itu belum ada asrama ya, untuk dijadikan seorang pengajar. Setelah lulus midras, maka seorang laki-laki Yahudi boleh mengajar di depan umum. Setelah lulus midras, laki-laki yang mengajar itu layak, berhak disapa dengan guru. Atau bahasa Ibraninya atau Aramnya Rabbi. Yesus kan disapa dengan orang lain dengan apa saudara? Rabi, bukan rabi loh ya. Nek rabi itu nikah. Orang kadang menjawabnya kalau didramakan begitu. Ketika Yesus lewat, maka wanita itu menjawab Yesus, Rabi, Rabi, tolonglah Rabi. Sing merabi karo kowe ya sapa? Yang benar adalah Rabbi. Apa saudara? Rabbi. Rabbi, coba. Bedakan dengan rabi. Rabi jadinya serabi. Beda lagi ya. Rabbi artinya adalah guru. Guru atau rabbi itu adalah julukan orang yang sudah lulus midras. Jadi berdasarkan fakta sejarah, Yesus itu bukan anak yang tanpa pendidikan. Dia diikutkan proses oleh orang tuanya dari Mikra, Misna, Talmud, Midras. Panjang gak perjalanan pendidikan Yesus? Panjang. Berat gak jalan pendidikan Yesus? Berat. Maka pertanyaannya, kalau dia anak Allah, kenapa dia mau mengikuti proses manusia? Kalau dia memang berkuasa sebagai anak Allah, mestinya ditinggal saja itu Mikra, Misna, Talmud, Midras, halah kesuwen. Langsung tunjukkan saja kuasanya, tunjukkan saja kewibawaannya. Kenapa Yesus harus mengikuti proses yang diciptakan manusia? Mulai dari Mikra, Misna, Talmud, sampai Midras. Ini kan panjang. Nah saudara, kekristenan itu memiliki prinsip teologi, namanya teologi inkarnasi. Apa teologi inkarnasi? Teologi inkarnasi itu adalah teologi yang menjelaskan atau mengajarkan Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia berarti dia berbicara dalam bahasa manusia, melakukan apa yang dilakukan manusia, mengalami proses seperti proses manusia, menempuh jalan seperti jalan manusia, hanya dia tidak berbuat dosa. Itu teologi inkarnasi. Kalau misalnya di situ ada semut ya, ada semut merah, lalu kemudian semut merah itu berlarian. Lalu saudara pengen mengumpulkan semut itu lagi. Aku nggak nginjak kamu kok. Kembalilah, kira-kira tahu nggak semut itu?
Gak tahu. Satu-satunya cara adalah saudara jadi menjelma menjadi semut dan berbicara dalam bahasa semut. Saudara menjelma jadi semut tapi tidak berbicara dalam bahasa semut, itu juga sama saja bohong. Allah menjadi manusia, dia berbicara dalam bahasa manusia yang bisa dimengerti. Pendeta saya, dosen saya manggilnya Boksu Tionghuan. Tionghuan yang mengatakan kalau kamu khotbah, kamu pakailah bahasa yang dimengerti oleh jemaat yang engkau khotbahi. Dan kamu tidak berhak menyandang sebagai pengkhotbah hebat, pengkhotbah ulung, sebelum kamu berkhotbah soal Tritunggal yang tersulit dan dimengerti oleh anak sekolah minggu. Bayangin, bisa nggak kira-kira? Bapa, Putra, Roh Kudus, anak sekolah minggu mengerti. Bisa? Gak bisa, susah. Berarti saya belum bisa jadi pengkhotbah ulung. Itu kata dosen saya. Jadi itu harus dengan bahasa yang bisa dimengerti. Cukup fatal kalau saya misalnya khotbah di desa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam teologi sosialnya, GKI sudah merumuskan tentang eklesiologi, bagaimana kita bergereja. Karena kita adalah adelpototeu, keluarga di dalam Allah yang terikat satu sama lain oleh sebuah iklim hospitalitas yang sangat kuat. Mari kita menselebrasikan kasih Allah kepada kita semua. Amin, amin. Mbok-mbok pokoknya amin, aku ora mudeng. Jangan dikira kalau semakin banyak bahasa ilmiah tambah pinter, bukan tambah goblok. Karena khotbah itu harus memakai bahasa yang orang mengerti, artinya orang yang dikhotbah itu ngerti. Nah, Allah menjadi manusia, saudara, dia berbicara dalam bahasa manusia. Apakah bahasa ilahi? Enggak. Dia memakai tubuh manusia dan dia mengalami proses dan jalan seperti manusia. Hanya dia tidak berbuat dosa. Ini adalah empati. Ini adalah empati Allah di dalam Kristus untuk manusia, untuk saudara dan saya. Kata orang kalau sudah mencintai, apapun dilakukan untuk orang yang dicintai. Kalau perlu, samudra diseberangi, gunung didaki, kalau perlu. Tetapi kalau orang sudah tidak mencintai, dia tidak akan melakukan apapun untuk orang yang tidak dia cintai. Jangankan nyebrang laut, sungai saja tidak mau menyeberangi. Enggak cinta kok ya. Enggak cinta. Jangankan bertemu, kalau bisa dihindari, lo enggak cinta kok. Nah saudara, refleksinya sekarang adalah demi cinta kepada saudara dan saya, Yesus mau berrepot-repot dan beribet-ribet menempuh jalan kemanusiaan. Itu kan jalan kemanusiaan, manusia kan, mulai dari Mikra, Misna, Talmud, Midras gitu kan ya. Udah gitu, wis sekolahnya panjang, hidupnya Yesus menderita enggak? Hidupnya Yesus menderita enggak? Menderita, matinya ngenes ya. Matinya disalib, ini bukan soal kebangkitan loh ya, sampai matinya disalib. Sebelum mati masih dicambui, oh alah toyo. Iya kan, kita alah Gusti, jalan hidupmu kok begitu. Kalau kita nonton film Jumat Agung ya, jalan hidupmu kok seperti itu demi saya ya. Kenapa engkau kok mau sengsara? Kenapa engkau kok mau berrepot-repot dan beribet-ribet menempuh jalan dunia itu untuk saya? Karena apa saudara? Karena cinta. Pertanyaan saya satu, saudara mau nggak berrepot-repot dan beribet-ribet untuk Tuhan? Jawaban, ayo. Mesem, guyu, angop, edok-edok ora krungu, pura-pura nggak dengar. Ya.
Kalau Yesus itu adalah Allah yang mau repot bagi kita, beribet-ribet bagi kita, pertanyaannya, saudara mau nggak beribet-ribet, berepot-repot untuk Tuhan? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak kira-kira? Tadi di kata pendahuluan saya sudah ngomong. Berapa kali Tuhan berkati saya, nek iso berkat itu total. Sebesar-besarnya. Begitu Tuhan minta, aku enggak minta hati, enggak minta hidupmu, enggak minta kamu mati bagi aku, belas enggak. Aku cuma minta hatimu. Jangankan separuh, seperapat aja enggak dikasih. Ngaku. Yo, halo bos, ngaku. Ya kan? Jujur aja. Jangankan dikasih separuh. Ada band aja nyanyinya setengah hati kan? Ada lagu setengah hati. Ada band, ini jangankan setengah hati, seperempat gak dikasih. Mau gak kita itu beribet-ribet untuk Tuhan? Lek mau ya bersyukurlah. Saya mulai ditahbis tahun 2004. Saya kalau misalnya ngajak orang, kamu lama gak ke gereja, kemana? Jawabannya apa saudara? Pasti jawabannya klasik. Aku cik repot pendeta Sigit. Ayo kamu melayani ya, komisi ini butuh orang seperti kamu, talentamu cocok kamu di sini. Aku cik repot pendeta Sigit. Ya. Ayo kamu sudah waktunya naik jadi penatua ya. Ayo bangunlah gereja Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Kompetensimu tuh ada. Kamu cocok di bidang ini. Aku cik repot Pak Sigit. Tak omongi ya. Justru karena engkau repot, engkau dikejar sama Tuhan. Lu serius ya? Coba cek di Alkitab. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ketika muridnya repot atau nganggur? Ya repot, Simon masih menjala, Lewi masih totalan. Kan dia tukang nagih kok, pemungucuknya kan. Nah masih totalan ya kan, enak-enak totalan, ikut aku. Ya wes ikut. Ini seringkali dijadikan alasan oleh orang-orang yang kadang-kadang Alkitab nggak dipelajari. Loh, tapi mereka ikut Yesus kan meninggalkan pekerjaannya, Pak Pendeta. Masa saya harus meninggalkan pekerjaan saya? Loh, kalau mereka ikut Yesus meninggalkan pekerjaannya, terus Yesus yang suruh ngomeni. Jadi jangan dikira saudara kemana-mana, Yesus ke sana geruduk, 12 orang itu kan ya, 13 dengan Yesus rame-rame. Loh ya bukan, mereka itu tetap bekerja. Ada waktunya mereka berkumpul. Itu maksudnya bukan geruduk. Ya kalau nonton ke Gelora Bung Tomo, geruduk ke sana ya. Bukan itu. Makanya cukup keliru ketika Yesus bangkit, kemudian Petrus kembali ke danau, menjala ikan, lalu pengkhotbah mengatakan, ketika Yesus mati dan mereka belum tahu Yesus bangkit, Petrus kembali ke hidup lamanya. Dia menjala ikan kembali. Loh ya memang dari dulu yang jala ikan. Jadi itu bukan sesuatu yang berdosa. Ya tetap bekerja. Jadi di Alkitab justru karena mereka itu sibuk, mereka itu didatangi Yesus. Jadi kalau mau nolak, tak kasih tahu. Ini ajaran saya jelek. Tapi nggak ada salahnya saudara ikut saya. Kalau saudara mau menolak, gampang. Oh sorry ya, aku cek nganggur. Nanti kalau sudah repot, saya akan melayani. Itu jawaban ciamik itu. Kayak saudara mengatakan, saya masih repot. Oh dikejar sama penatua Arif. Dikejar terus sampai lari. Ke mana? Lenge semut. Dikejar terus, jawabanmu masih repot. Karena engkau ngomong repot, dikejar terus sampai dapat. Coba ngomong, sik ya bro, aku masih nganggur. Nanti kalau sudah repot, aku melayani. Pasti gak akan didatangi. Loh guyu, tenanan iki. Coba entah sampean ngomong ngono. Beneran, aku cik nganggur iki. Karena yang dicari oleh Tuhan adalah orang repot, bukan orang nganggur. Betulan ini. Jadi seringkali kita melakukan itu apa saudara, karena apa? Penolakan. Ada banyak hal.
Saya kesaksian aja di tempat saya, ada 2, 3, 4 kali orang ini didatangi. 3 kali kalau nggak 2 kali, 3 kali didatangi sebagai penatua. Jawabannya selalu enggak, karena dia wira swasta membuka depot. Dia cukup sukses. Dari orang yang maaf tidak punya sampai orang yang berpunya. Dari anaknya menerima beasiswa sampai akhirnya dia menjadi donatur beasiswa. Di tempat saya. Terakhir kami berkunjung, kemudian dia tidak lagi menyatakan saya masih repot. Tapi dia mengatakan, aku bisa apa pendeta? Ijazahku bukan ijazah SMP. Aku SMP gak tamat, jadi ijazahku SD. Aku bisa apa jadi penatua? Kalau penat sampai tua saya iya. Saya mengatakan, Tuhan gak lihat ijazahmu. Memang Tuhan punya klasifikasi kalau mau jadi anggota majelis, jadi penatua minimal D3, minimal harus ini, harus itu, begitu. Enggak kan ya? Ada gitu, minimal harus begini, enggak kan ya? Karena bukan panggilan sosial, ini adalah panggilan spiritual. Perlu digumulkan. Nah, saya bisanya cuma masangi asbes kalau bocor. Nah, you cocok bagian sarpras. Dan sebelum dia menyatakan iya, saya mengatakan begini. Justru di kemajelisan kamu akan belajar banyak hal. Kalau ada diskusi Pak Pendeta, saya takut berdebat. Itu besi menajamkan besi. Tambah mateng. Ya wis, pokoknya saya jangan dijadwal pelayan firman aja dulu. Suatu saat kamu akan belajar khotbah. Dan sekarang dia kalau memimpin persekutuan doa rumah tangga Ciami, ijazahnya SD. Ciami. Dia dikasih training, saya kasih training homiletika. Dan dia digilir, jadi di tempat kami ada 6 sektor, penatua semua wajib khotbah. Wajib. Enggak mau tak semprot mesti. Karena kan ada klausulnya satu, ini kemudian memberitakan firman. Artinya ya tidak setiap minggu digilir gitu. Jadi Kemis pertama itu ada 6 sektor, itu 4 penatua, 1 pendeta, 1 awam. Kemudian digilir lagi 4 penatua, 1 pendeta, 1 awam, begitu. Yang awam ini nanti biasanya dikader untuk menjadi penatua, itu prosesnya. Daripada pakai teori, regenerasi adalah berdasarkan teori ini sebanyak gagalnya. Kayak saya mau ngajar anak sekolah, guru sekolah minggu, anak tak suruh ngajar, ayo lihat dulu. Langsung toh, gandeng, langsung dikasih cangkul gitu loh. Bukan dikasih, apakah kaderisasi itu? Bingung orang. Langsung guru kerja, cat gitu ya. Dia mengatakan, waduh, bener Pak Pendeta, aku dulu gak kayak gini. Lah iya. Di situ kamu banyak belajar dan banyak hal yang belum kamu ketahui. Padahal sebelumnya kamu sudah merasa tahu banyak hal kan? Iya, ternyata ada banyak yang belum saya ketahui. Yes, itulah hidup. Pikiran kita terlalu sempit untuk mengatakan sudah banyak hal yang kita ketahui. Ada banyak hal yang belum kita ketahui. Berarti di kemajelisan ini saya terus belajar. Iya, tidak pernah mengenal belajar itu tidak pernah mengenal kata finish. Ada memang saatnya di kemajelisan berhenti. Misalnya umur sudah 80 tahun masa suruh jadi penatua terus kan yo lucu kan yo. Memang nggak ada ketentuan tapi yo kasihan umur 80 tahun jalannya sudah pakai teken, rapat pakai PPO di sini ya kan yo lucu. Tapi hidup belajar itu pada prinsipnya adalah seterusnya. Ini contoh saudara, contoh real. Contoh real, aku gak punya apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. Sama anaknya dibujuk, papai. Nyuruh anaknya, ayo yang rajin ke gereja, rajin ke gereja. Ayo kamu harus gak boleh telat-telat. Ayo kamu harus memberikan persembahan. Giliran papa didatangi majelis, papa selalu nolak, digodain. Iki loh pak, gue jawab ya, digodain sama anaknya. Sampai papanya bergumul dan mengatakan, betapa munafiknya aku ngajari anakku untuk melayani, aku sendiri gak bisa. Ya wis. Bimbing saya ya. Saya mengatakan, saya tidak mau bimbing Anda, kita belajar bersama-sama. Aku bukan dewa bos, gitu kan. Dia mengatakan,
Saya wakil Tuhan, waduh jangan. Kita sama-sama belajar. Belajar, belajar dan belajar. Dan dia sekarang jadi penatua yang ciamik menurut saya. Untuk ukuran saya dia sangat ciamik. Dari yang belum tahu menjadi tahu karena apa? Belajar. Nah Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Injil Matius 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 17, di sana itu dituliskan bagaimana Tuhan Yesus itu dibaptis. Ya. Nah saudara, pembaptisan Yesus ini secara ajaib itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya 42. Bagaimana roh Allah itu akan turun kepada seorang hamba Tuhan dan orang itu adalah Yesus. Dan secara ajaib pula diiyakan, diaminkan, ditekankan, disaksikan oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Rasul. Yesus dibaptis bukan karena Yesus berdosa lalu bertobat. Padahal syarat pembaptisan itu adalah bertobat dulu, berubah dulu baru dibaptis. Seorang ibu datang kepada saya. Pastor saya di Krian itu dipanggil dua istilah ya, dipanggil pendeta dan dipanggil pastor. Gak apa-apa, mau dipanggil cak juga gak apa-apa, bebas saja. Pastor saya mau mengikutkan anak saya di dalam baptisan ya, bisa nanti dia ikut katekisasi. Terus dia ngomong begini, siapa tahu dengan dibaptis dia berubah. Siapa tahu dengan dibaptis hidupnya mengalami pertobatan. Saya haleluya enggak kira-kira? Enggak. Salah Bu. Loh kok bisa? Berubah dulu baru baptis. Kalau baptis dulu berubah kemudian banyak hilangi daripada nongolnya. Percaya deh. Kalau dia dibaptis dulu, kalau dia sidi dulu, berubahnya belakangan, percaya deh, banyak hilangnya daripada nongolnya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, semangatnya luar biasa. Ngalang-ngalai semangat orang suci di sepanjang zaman. Bulan kedua, minggu pertama masih nongol. Bulan ketiga, minggu pertama mulai jarang. Bulan keempat hilang. Akhirnya menjadi Kristen pas Natal dan Paskah plus perjamuan kudus. Banyak hilang. Gak apa-apa dia kecewa dengan saya. Karena saya memberlakukan sesuatu yang mungkin gak lazim. Begitu anak daftar katekisasi, namamu siapa? Tulis nama lengkap, bukan nama keren ya. Bukan ditulis Jumiken Rosis, padahal jenenge Jumiati gitu loh. Tulis saja yang asli. Jumiati atau apa-apa, ditulis begitu ya. Nama lengkap, alamat lengkap, terus bagian bawah apa? Ya. Ketika nanti Anda mau melayani di bidang apa? Pak Pendeta saya strip dulu aja ya sambil lihat nanti di bidang apa. Oke, cancel. Gak boleh katekisasi. Loh kok begitu? Gak boleh. Kalau saya begitu. Protes gak dia? Terserah. Gak cocok, ya minggato. Atestasi, terserah. Terus atestasi ke Mulyosari. Kenapa? Gak cocok sama Pak Sigit. Di sini ada Pak Claudius sama Pak Arif, malah dicuci otak di sini. Mereka berdua boloku kok. Oh ya, boloku kabeh, boloku wong loro iki, dicuci otak di sini. Kamu yang salah. Misalnya begini, saya lagi soal kaderisasi. Kamu mau masuk di mana? Saya nanti pengen menjadi guru sekolah minggu, strip PJA, pelayan jemaat anak. Oke. Baru masuk kelas katekisasi. Kapan masuk komisi anak? Ketika dia katekisasi. Ada berapa anak? Ada 10 anak mau masuk guru sekolah minggu. Oke, saya ngomong ke komisi anak, ada 10 anak mau masuk guru sekolah minggu. Sekarang mereka sudah katekisasi, hari Minggu mereka tak perintahkan untuk datang, tolong dimentor supaya mereka melakukan observasi lapangan. Mereka mengenal medan, oh kalau anak pratika seperti ini, anak kecil seperti ini, kalau anak besar seperti ini, kalau tunas remaja seperti ini. Begitu selesai katekisasi, begitu mereka selesai sidi, mereka menyatakan siap dikasih pembinaan dan boleh mengajar anak-anak. Gitu.
Lek ditanya ketika sudah sidi ya, kamu mau melayani di bidang apa? Enggak akan milih, dia hilang. Saya juga merenungkan, oh iya ternyata kenapa banyak gagal mencari aktivis. Karena mencarinya setelah mereka sidi atau baptis. Coba dikuncinya ketika katekisasi. Cukup melegakan, saya mau sharing aja, cukup melegakan. Ya meskipun nanti mereka sudah SMA lulus, pergi ke Surabaya, gereja di Surabaya yang panen aktivis kan, loh ya udah jadi mateng. Ya kan? Di sini ada nggak yang dari daerah? Sudah mateng diterima di sini, berbahagia ya, enak yang terima mateng ya. Enak ya. Padahal prosesnya di sono, ya gak apa-apa sih, bukan kami menyayangkan, enggak. Itu adalah untuk pengembangan GKI secara keseluruhan. Jadi berubah dulu, berkomitmen dulu, baru baptis. Nah di dalam Alkitab saudara, baptisan Yahudi ini adalah baptisan pertobatan karena dia bertobat dari dosa. Nah apakah Yesus ketika dia dibaptis itu berarti dia bertobat dari dosanya? Enggak, wong dia enggak berdosa. Sekali lagi dia tidak berdosa. Dia menjalani proses itu sebagai tanda cinta. Dia menjalani proses itu seperti yang ayat 15 katakan. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan kehendak Allah. Bukan aku yang membaptis engkau, engkaulah yang membaptis aku Yesus. Enggak Yohanes, baptislah aku. Karena ini untuk menggenapkan kehendak Allah. Siapa yang menggenapkan kehendak Allah? Siapa? Ayo tes sekarang, siapa? Siapa? Yesus. Coba buka Matius 3 ayat 15. Bukan lagi. Tes. Ini supaya kita tidak ngantuk, supaya pikiran kita ingat. Itu loh. Siapa yang menggenapkan kehendak Allah? Coba sih dibaca ya. Coba lihat, perhatikan. Matius 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya apa? Biarlah. Oke. Ya, seluruh ya. Oke. Di situ siapa yang menggenapkan? Coba perhatikan. Sepatutnya kita atau aku? Kita. Berarti Yesus toh? Ini yang kelewatan. Kalau Yesus mengatakan sepatutnya aku menggenapkan seluruh kehendak Allah, itu Yesus saja. Tapi kalimatnya adalah kita. Berarti lebih dari satu. Berarti Yesus dan siapa? Dan Yohanes. Nah, perlu ada PA, bro, dicatat PA. Pimpinan dewe ya. Iya. Sama Pak Arif akan dipimpin nanti PA, ya. Nah, saudara, kita. Jadi di dalam kerendah hatian Yesus, Yohanes dilibatkan. Dilibatkan apa? Dilibatkan di dalam proses Yesus yang menjadi manusia. Yohanes itu dilibatkan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, yang menjadi perenungan pada saat ini berdasarkan topik ini adalah mungkin banyak orang Kristen yang selalu merasakan bahwa saya ogah melayani karena melayani itu adalah sesuatu yang ribet. Betul nggak? Ribet nggak melayani? Jujur, ribet nggak? Ribet ya? Ribet, iya. Betul, melayani itu ribet memang. Ribet. Melayani itu ribet pendeta, melayani itu waduh rasanya saya harus ketemu aturan sana, aturan sini, meja sana, meja sini, berbeda orang dengan berbeda pendapat dengan si A, berbeda pendapat dengan si B, oh rasanya lebih baik di rumah, saya tidak ribet. Terhadap hal semacam ini saya kasih dua jawaban. Yang pertama, bagi saudara yang merasa pelayanan itu merepotkan dan meribetkan, tak omongi, ya itulah pelayanan.
Tidak ada yang namanya proses itu ringan dan instan. Ya, tidak ada. Jadi anggap saja kerepotan, keribetan di dalam pelayanan itu adalah sebuah proses. Bayangkan kalau gereja tidak ada aturan, semua orang bebas bermain di dalam gereja. Tinggal tunggu waktu gereja diselentik sama Tuhan Yesus. Dan segala aturan itu sebenarnya kalau kita hayati, itu seringkali menekan ego kita. Contohnya begini. Keputusan kan ada di majelis jemaat. Pokoknya saya ingin bahwa bangunan ini tidak seperti ini. Bangunan ini salibnya dibuat agak artistik. Saya ingin AC dibuat AC yang tertutup. Hayden, bukan AC kayak gini. Saya akan belikan AC, saya akan buat bangunannya seperti ini. Pokoknya Anda tahu jadi, tenang aja. Ego muncul kan. Lalu majelis mengatakan apa? Sorry Pendeta Sigit, ini sudah didesain seperti ini, usulan Bapak mungkin untuk lain waktu, kalau waktunya tepat. Gak bisa dong, ini mau saya seperti ini, supaya saya nyaman di tempat ini. Gak bisa, ya sudah, saya testasi. Ego gak saya? Egois gak? Egois. Seringkali aturan itu bukan sesuatu yang merumitkan, tapi justru menekan egoisme kita. Jadi kalau ketemu dengan aturan, jangan buru-buru mengatakan, kok jelimet sekali, kok susah sekali. Jangan buru-buru itu. Tapi itu untuk menekan egoisme kita. Banyak loh orang gak konsisten, aturan di gereja dia protes, tapi aturan pemerintah ngurus SIM yang berbelit-belit gak pernah dia protes. Ayo, harus begini, dijalani. Lek gereja, kenapa diprotes? Padahal ngurus SIM sama di gereja aturannya bulet mana? Bulet ketika ngurus SIM. Lalu kemudian biar berimbang yang kedua saya juga ingatkan kepada gereja, khususnya majelis jemaat. Dimanapun gereja saya melayani, saya selalu ingatkan ini. Kalau jemaat itu sudah merasa melayani itu meletihkan, maka ya jangan membuat kesulitan-kesulitan baru. Seringkali ini yang menjadi kritik saya, mohon maaf. Ganti penatua, ganti kebijakan. Ganti penatua, ganti aturan. Akhirnya jemaatnya bingung, yang jadi korban itu jemaat. Lebih fatal lagi kebijakan itu ditelurkan, kebijakan itu diungkapkan karena apa? Sesuai selera. Loh tapi kan namanya keputusan kan bisa diubah. Bisa, selama keputusan, selama kebijakan itu buatan manusia, itu bisa diubah. Tapi jangan pernah serta-merta mengubah. Tinjau dulu keputusan yang lama, pelajari dulu, renungkan dulu. Kalau itu sudah tidak berlaku, itu sudah tidak relevan, ya sudah dicabut. Buat keputusan baru. Jangan sampai keputusan yang lama belum dicabut, dibuat sesuatu yang baru. Menyatakan yang lama tidak berlaku, yang baru ini yang berlaku. Pakai bahasa Alkitab, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Padahal yang lama belum dicabut. Yo cabutan dhisik. Cabut dulu. Yang lama dicabut dulu, baru kita buat keputusan yang baru. Meskipun mencabut itu tidak sembarangan, dikaji dulu. Kenapa sih? Sudah tidak relevan sih? Atau bagaimana sih? Kalau masih baik, ya kenapa dicabut? Kalau itu sudah tidak relevan, itu keputusan yang berbahaya, ya sudah cabut saja. Jadi jangan gampang untuk membuat kebijakan baru hanya karena selera. Jangan gampang. Saya katakan selalu kepada MJ, jangan karena selera, semua orang punya selera, nanti ganti orang, ganti kebijakan, ganti orang, ganti aturan. Yang bingung siapa? Jemaat. Yang bingung jemaat. Jadi biarkanlah yang baik tetap baik, yang kurang baik ayo kita perbaiki. Itu tanggung jawab kita bersama-sama. Itu tanggung jawab kita bersama-sama. Mulyosari yang saya lihat, kalau saya lihat keren ya. Di mana-mana Bajem itu ketergantungan kepada induk gede banget loh. Di mana-mana. Tapi Mulyosari tidak ya. Tidak
Ya artinya masih ada tetapi tidak sepenuhnya memiliki ketergantungan kepada induk. Kira-kira 75% mandiri ya. Berapa? 80. Waduh, sopo sik ketuane ya. Kena meneh ya. Kira-kira 80% itu sudah mandiri, kemudian sisanya 20% masih dari induk. Wajar kalau Bajem masih ya istilahnya masih menginduk, wajar. Tetapi langka loh Bajem bisa mandiri sampai 80% itu. Langka. Ini jemaatnya berapa? Hah? 120 yang tercatat. Yang aktif. Yang aktif. Hah? Waduh, siapa dulu ketuanya? Kena meneh. Ya, jemaat 100-120. Kalau saudara, saya enggak ngompor-ngompori, tapi ya saya wajar kalau pendeta ngomong begini. Tata gereja memang mensyaratkan didewasakan itu sedikitnya 100, tapi saya tak tambahi. Jangan sampai hanya memperhatikan 100 yang tercatat, tapi perhatikan juga 100 yang aktif. 100 yang tercatat, sing aktif 10, ya kelenger. Loh bener, jadi minimal dari 100 yang tercatat, 50 lah yang aktif. Itu sudah menjadi gereja yang bisa berjalan di atas kaki sendiri. Kemandirian finansial tak lihat, oke. Bagaimana yang punya AC piro? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 tingkat kan bawah, 2 tingkat lagi. Ya, Bajem di mana-mana 1 tingkat, ini 2 tingkat lagi ya. Ini 2 tingkat, udah 2 tingkat, muter lagi. Enggak umum ya, siapa dulu ketuanya. Ya. Muter gini ya, bulat, cet ya. Nah artinya ini gereja ini sudah cukup maju dibandingkan tahun 2000 waktu saya praktek. Waktu saya masih zaman bambung-bambungnya sama dia. Dulu tahun 2000. Saya lihat bertambah. Saya juga pangling, perasaan pelayanan terakhir saya nggak kayak gini. Apa betul gereja begitu masuk keluar ada logo sedikit Alfa Omega O itu GKI, itu saya parkir di situ. Awalnya saya nggak nyangka ini GKI. Nah, gereja yang sudah bagus jangan dibuat tidak bagus. Gereja yang sudah berkembang jangan dibuat tambah mengkeret. Ya, gereja yang sudah berjalan maju jangan dibuat tambah mundur. Dan itu jemaatnya semuanya didorong untuk maju, bukan didorong untuk mundur. Kebijakan yang sudah bagus teruskanlah. Jangan digonta-ganti sehingga jemaatnya bingung. Kalau bingung semua, lari. Kalau lari, kursi ini akan kosong. Maka aspek kemandirian itu bukannya tambah naik, tetapi tambah turun. Tak pesani begitu. Ya, jadi lebih percaya saya aja daripada ketuanya. Ya. Kena meneh ya. Jadi saudara mau ya, gereja yang sudah maju harus didorong maju ya. Yang sudah berkembang jangan dibuat mengkeret ya. Iya, keputusan yang baik diteruskan, yang enggak baik ya diluruskan. Mau ya? Mau ya. Jangan diodel-odel nanti dedel-duel sendiri ya. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melayani itu dengan totalitas. Ya. Jadi melayani itu harus dengan segenap hati Pak Pendeta. Iya. Ketika Yesus diproses dari Mikra, Misna, Talmud, Midras, ketika dia dibaptis, dia juga sepenuh hati, ya bukan setengah hati. Betulan memang melayani harus dengan totalitas, iya. Caranya bagaimana? Nah ini mungkin sedikit kontroversi, tapi enggak apa-apa. Bukan sedikit namanya kalau enggak kontroversi katanya. Ya, menurut saudara pelayanan keharusan atau bukan? Harus. Siapa yang mengharuskan? Sama dengan masuk teologi dulu. Kamu kenapa masuk teologi? Karena saya dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memanggil saya. Maka pendeta dosennya tanya, kalau itu mana surat panggilannya? Jadi jawabannya sudah muluk-muluk belum apa-apa sudah. Oke saudara, pelayanan keharusan bukan? Keharusan bukan? Hello? Bukan? Yakin? Jawab bukan.
Bukan keharusan tapi kewajiban. Sasa alias miwon sami mawon. Ya saudara, kalau saya ditanya pendeta pelayanan itu keharusan enggak? Bukan. Tidak ada yang mengharuskan. Pelayanan itu bukan keharusan, tetapi kehausan. Paham? Kalau keharusan, lah diharuskan ya sudah melayani dengan terpaksa. Tapi kalau kehausan, orang itu akan punya gini loh di dalam hidupnya. Orang kalau haus, belum minum rasanya nggak puas ya. Betul ya? Orang Kristen kalau belum melayani, rasanya ada yang kurang. Itu kalau pelayanan kehausan. Haus melayani, haus melayani, haus melayani. Itu orang Kristen, itu orang Mulyosari. Rasanya kalau belum melayani itu ada yang kurang. Rasanya kalau belum melayani, aku itu kepikiran. Rasanya kalau belum melayani, aku gak bisa tidur. Kalau pelayanan itu keharusan, itu kebanyakan terpaksa. Ditodong terus kok. Jadi pelayanan itu kehausan. Siapa yang haus melayani, dia akan melakukan apapun untuk Tuhan, maka pelayanannya total dengan hati yang totalitas. Lalu Pak Pendeta, bagaimana kalau ada orang yang melayani karena keharusan? Kan sudah terjadi. Ya kayak saya ini contohnya, misal. Saya melayani itu karena keharusan kok. Depeksoi terus kok. Maka melayani ya rutinitas begini aja, kering. Saya juga mau ngasih sesuatu yang menurut saya bisa jadi berkat. Jangan pernah takut dengan rutinitas. Awalnya memang Anda melayani bisa rutinitas. Mana ada sih totalitas itu tiba orang melayani langsung sepenuh hati, gak kan? Orang kan bertahap kan? Jadi kalau ada saudara yang merasa pelayanan saudara rutinitas, jangan berhenti. Isilah dengan cinta kepada Tuhan, aku mau begini karena Tuhan. Yang rutinitas, isilah dengan spiritualitas. Karena rutinitas yang diisi dengan spiritualitas akan melahirkan loyalitas. Dan loyalitas adalah pintu utama menuju totalitas. Paham saudara? Paham ya? Kalau saudara merasa pelayanan Anda rutinitas dan saudara nggak berkembang-berkembang, yang salah bukan pelayanannya, yang salah hatimu. Hatimu yang salah, jangan gereja disalahkan. Hatimu yang salah. Gak apa-apa rutinitas, tapi isilah dengan spiritualitas, maka engkau akan menjadi orang yang menjunjung tinggi loyalitas, dan loyalitas adalah jalan menuju totalitas. Di dalam pelayanan kita itu belajar, bukan hanya mengajar. Di dalam pelayanan kita itu berproses. Tidak ada sesuatu yang instan jadi. Percayalah bahwa siapa yang melayani dengan totalitas seperti Yesus, dia tidak akan dibiarkan oleh Allah di dalam keadaan apapun. Saudara, jangan dikira Tuhan itu tidak punya rutinitas loh ya. Tuhan punya rutinitas. Tahu nggak rutinitasnya Tuhan? Tahu. Ini rutinitas loh. Berkati saudara tiap hari rutinitas nggak? Coba kalau nggak rutinitas, hari ini diberkati, besok nggak diberkati. Game? Ayo nggak? Betul nggak? Ya Tuhan itu rutinitas loh itu. Ya tak berkatane si ini, tak berkatane si itu. Semua diberkati. Orang diberkati. Dan itu setiap hari. Alkitab mengatakan selalu baru setiap pagi. Sudah rutinitas, beratnya apa? Bagaimana caranya setiap pagi itu selalu baru. Nah, dipikir logika, kerjaannya Tuhan itu berat. Wes rutinitas, suruh mikir piye caranya supaya baru, kan begitu. Itu rutinitas loh. Jangan dikira berkati saudara nggak rutinitas. Tapi kenapa Tuhan melakukan? Karena cintanya untukmu. Rutinitas diisi cinta oleh hatinya Tuhan. Oh jadi, Tuhan kalau berkati biuk bahasa Perancisnya. Maka saudara kalau merasa itu rutinitas, hidupilah rutinitasmu dengan spiritualitasmu. Maka engkau akan menjadi orang yang menjunjung tinggi loyalitas dan memasuki totalitas.
tidak ada orang yang tidak dipakai Tuhan. Semua orang dipakai. Oleh sebab itu, jalanilah proses seperti Yesus mau menjalani proses. Yesus yang anak Allah saja, dia mau menjalani proses. Apalagi kita. Allah menjadi manusia. Tapi jangan sampai manusia mau menjadi Allah. Itu bahaya. Selamat mengikuti proses. Selamat merenungkan panggilan Tuhan melalui gerejanya. Dan Tuhan sedang menantikan karyamu.